Itu memegang bawang bombay besar. Dia menusuk masuk ke dalam anus naga raksasa. Naga itu terlihat bingung. Kemudian pria itu mulai melakukan gerakan maju mundur. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Dia hampir pingsan. Untungnya dia adalah dokter hewan profesional. Bau ini masih bisa ditahan. Namun naga itu tidak tahan dengan rasa sakit ini. Dia ingin melarikan diri. Namun dia ditahan oleh asistennya dengan kuat. Sementara dokter hewan itu bertugas mengeluarkan benda-benda dari dalam. Semuanya adalah baju besi dan tulang. Akhirnya dia menarik keluar 5 pedang. Setelah dibersihkan, dia merasa nyaman. Naga itu memang terlihat lebih nyaman. Dia memberikan harta karun. Dan berterima kasih atas keahlian medis dokter hewan. Sebenarnya, sebelumnya Dolit bukanlah dokter hewan. Tetapi itu adalah Iron Man yang terkenal. Namun sayangnya dia kehilangan ingatannya setelah dipukul oleh Captain America. Namun, dia justru mendapatkan berkah. Mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Dan menjadi seorang dokter hewan. Pada hari itu, Putri mengundangnya ke istana. Untuk menyembuhkan ratu yang sedang sakit parah. Ketika kereta kuda tiba di Trafalgar Square, prajurit segera datang untuk membuka pintu. Namun dari dalam mobil keluar seekor beruang kutub. Hewan-hewan ini, semua mengikuti sang putri. Bersama dengan dokter hewan Dolit, mereka merawat ratu. Sementara protagonis, Dolittle, naik burung unta. Langsung masuk ke ruang utama. Burung unta terhalang pandangannya. Bahkan menabrak semua patung baju besi. Kemudian Dolittle membawa hewan-hewan. Berjalan dengan mantap ke kamar tidur. Melihat ratu yang sekarat. Dia mengirim anjing kecil untuk mencium bau yang mencurigakan. Benar saja, hidung anjing mencium aroma bunga misterius. Tetapi apa yang sebenarnya itu? Dia tidak tahu. Maka Dolittle memakai kacamata renang. Menyelam ke dalam akuarium. Berkomunikasi dengan ikan pari secara ramah. Lalu mengeluarkan buku pengobatan tradisional China. Memeriksa satu persatu dengan anjing. Akhirnya memastikan bahwa ratu diracuni oleh seseorang. Terkena racun tanaman langka, bunga duri naga. Jika dalam 5 hari ke depan, ratu tidak bisa mendapatkan pengobatan, maka dia akan mati. Untuk menyelamatkan ratu, Dolittle hanya bisa pergi ke Pulau Eden. Untuk mencari obat penawar. Sebelum pergi, dia menyembunyikan belalang di atas lukisan terkenal. Menjadi agen intelijen. Kemudian mempercayakan anjing kecil untuk tugas keamanan di sini. Akhirnya, dia juga memberi instruksi kepada putri. Untuk bertanggung jawab langsung atas makanan ratu. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, barulah dia membawa hewan-hewan tersebut. Pergilah mencari Pulau Eden yang legendaris. Namun tindakannya ini membuat para menteri di istana merasa cemas. Dia memanggil dokter secara rahasia. Dia memerintahkan dokter untuk mengendalikan kapal perang kerajaan. Membuat kapal layar Dolittle hilang tanpa jejak. Namun, rencana rahasia antara dia dan dokter ternyata diketahui oleh preman. Tidak lama kemudian, kapal perang dokter mengejar mereka. Meskipun kapal layar itu cepat, tetapi kapal perang yang berasap lebih cepat. Dolittle segera memerintahkan hewan-hewan untuk membuka persenjataan. Ternyata ini adalah perangkat pengiriman gelombang suara yang dapat berkomunikasi dengan ikan di dalam air. Setelah menerima berita, paus raksasa segera mendekati kapal layar. Gorila besar yang tidak punya pilihan terpaksa menanggung tekanan besar, melemparkan Dolittle ke dalam air laut. Kemudian beruang kutub juga melompat ke dalam laut. Ternyata mereka akan bekerja sama, mengikat tali ke paus, agar paus dapat menarik kapal layar. Setelah melihat itu, dokter segera memerintahkan untuk menembak. Suara ledakan tiba-tiba membuat gorila yang penakut melepaskan tali, menutupi kepala dan berbaring di dek kapal. Dengan mata melihat tali hampir terikat. Kali ini, paus raksasa pasti tidak akan membiarkan Dolittle pergi. Kali ini, paus raksasa pasti tidak akan membiarkan Dolittle pergi. Dengan mata melihat tali hampir lepas dari katrol, Tom, seorang anak laki-laki, dengan cepat datang dan menangkapnya. Dolittle di laut akhirnya berhenti turun. Dengan bantuan beruang kutub dan burung unta, tali ditarik perlahan-lahan. Tapi pada saat itu, tali tiba-tiba putus. Ketika semua orang mengira Dolittle akan tenggelam di dasar laut, topi tiba-tiba dilemparkan ke dalam kapal. Kemudian Dolittle dengan gigih merayap naik. Ketika dia melihat gorila besar yang masih gemetar, tidak ada tuduhan, tetapi pergi untuk menghiburnya. Kita semua baik-baik saja, aku telah melempar. Tidak. Karena bantuan paus, kapal layar dengan cepat melepaskan kapal perang yang mengejar. Karena peta menuju Pulau Eden. Dalam catatan pelayaran. Dan buku catatan itu disimpan di gudang harta karun bajak laut. Dorit menyamar dengan Tom. Masuk ke pulau kecil untuk mencuri buku catatan. Dorit dan teman-teman capung menggunakan 2 gula kotak, menyuap semut lokal. Berhasil membuka pintu kamar. Karena penghalang pagar di lorong, Dorit tidak bisa melaluinya sama sekali. Hanya Tom yang bisa menyelesaikan misi itu sendirian. Tom mengikuti Dragonfly melintasi pulau yang padat. Sampai di kamar tuan pulau. Tidak disangka di dalamnya ada banyak singa besar. Dia berani melewati kawanan singa dengan risiko tinggi. Sampai di depan lukisan harimau. Bertatap muka dengan mata. Mekanisme di bawah kakinya terbuka. Tidak disangka, di dalam gudang harta karun tidak hanya ada harta tak terbatas, tetapi juga ada seekor singa besar. Tom dengan lancar menemukan buku harian. Yang aneh adalah,
Nama Dorit ada di sana. Sebelum dia sempat memahaminya, ada suara berisik dari belakang. Dia berbalik dan melihat. Tuan Pulau dan singa-singa berdiri di belakangnya. Ternyata, capung ingin menunjukkan keberaniannya. Lalu ia berlari-lari ke janggut singa untuk bermain-main. Akibatnya, ia membangunkan lawannya. Tom dan Dorit juga ditangkap. Tuan Pulau melihat suasana di luar gerbang Dolly. Ternyata, putrinya adalah istri Dolly. Karena kematian putrinya, Tuan Pulau sangat membenci Dolly. Ia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun, ia merasa belum puas. Maka ia membiarkan harimau besar yang kelaparan selama 3 tahun. Satu demi satu, ia memakan Dolly. Ia pergi ke restoran untuk mengadakan pesta. Mari kita bersulang untuk kematian D'Artagnan.